Selamat berjumpa kembali dalam Daily Wisdom hari ini. Hari ini kita akan merenungkan sebuah tema yang lain daripada yang lain. Obat bingung. Saudara-saudara, hari ini di zaman yang modern ini, kalau Anda sakit, Anda butuh obat, apa saja bisa dibeli. Baik yang obat kimia atau obat herbal. Mau yang mahal, mau yang murah. Tapi obat yang satu ini tidak dijual di toko obat. Obat ini namanya obat bingung. Kenapa bingung? Nah, saudara, zaman sekarang ini banyak orang yang bingung. Bingung karena tidak tahu harus memilih yang mana. Bingung karena tidak tahu apa yang harus diperbuat. Bingung karena merasa sudah mentok, tidak tahu jalan keluarnya. Murid-murid Tuhan Yesus pernah mengalami kebingungan, yaitu ketika mereka mendengar bahwa mayat Yesus dicuri orang. Murid-murid mengalami kebingungan karena mereka takut dengan orang-orang Yahudi yang mengancam setiap pengikut Tuhan Yesus. Murid-murid kebingungan sampai akhirnya mereka mengunci diri di dalam sebuah rumah. Nah, saudara, di saat-saat yang semacam itu, Tuhan Yesus membawa obat bingung. Nah, untuk itu saya akan bacakan Yohanes 20 ayat 19 dan ayat 21. Yohanes 20 ayat 19 mengatakan, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Nah, saudara, kenapa untuk pertama kalinya Yesus menjumpai mereka, Yesus berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Damai sejahtera itu menyangkut hati, saudara. Jadi dengan kata damai sejahtera itu, maka pertama-tama kali Yesus menenteramkan hati mereka. Kebingungan itu kemudian menjadi sirna. Apalagi damai sejahtera itu diulangi dengan setelah Yesus menampakkan bekas luka di tangan, di kaki dan lambung, serta luka-luka yang lain. Nah, saudara, apa artinya ini semua bagi kita? Saya mau memberikan catatan 3 hal. Yang pertama, saudara, dengan Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kamu, Yesus menyatakan diri, "Aku hadir." Dalam situasi dan kondisi yang kamu alami itu, aku hadir. Aku ini benar-benar hidup. Aku bukan hilang. Karena pengertian orang, begitu mati itu berarti hilang. Tidak nampak lagi, tidak ketemu lagi. Tapi Yesus ingin mengatakan, "Aku hadir, damai sejahtera bagi kamu." Nah, dengan kata-kata itu, maka tenteramlah hati mereka. Oleh sebab itu Alkitab mengatakan, ayatnya yang ke-20, setelah Yesus menunjukkan bekas luka di tangan dan kaki dan lambung, murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Itu yang pertama. Yesus ingin mengatakan, "Aku hadir." Kenapa kamu takut? Kenapa kamu bingung? Lalu yang catatan yang kedua, saudara, Yesus ingin mengatakan, penderitaanmu itu juga penderitaanku. Lihatlah tanganku, lihatlah kakiku, dan lihatlah lambungku. Lihatlah kepalaku, juga luka-luka yang lain. Penderitaanmu itu sudah aku tanggung.
dan penderitaanmu, ketakutanmu, kebingunganmu itu belum seberapa dibandingkan dengan apa yang pernah aku alami ketika aku diadili, aku disiksa, aku disalib, aku dihina, aku difitnah, dan sebagainya. Penderitaanmu adalah penderitaanku. Jadi jangan sampai engkau mengatakan bahwa aku yang paling celaka. Yesus ingin mengatakan kepada Anda dan saya, apa yang kau alami itu sudah pernah aku alami. Sekarang yang kamu harus lakukan adalah doa. Tuhan, biarlah bilur-bilurmu itu menyembuhkan luka-luka hatiku, menyembuhkan penyakitku, menyembuhkan kebingunganku, menyembuhkan semua persoalanku. Dan catatan yang ketiga, hadapi pergumulan ini dengan kuasa Roh Kudus. Aneh bahwa hari itu belum waktunya Roh Kudus diturunkan. Nanti setelah Tuhan Yesus naik ke surga, baru 10 hari kemudian Roh Kudus turun. Tetapi murid-murid yang kebingungan itu diberi prioritas. Tuhan Yesus mengatakan di dalam ayatnya yang ke-20, sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. 2 kali damai sejahtera dikatakan Yesus. Dan yang terakhir, terimalah Roh Kudus. Obat bingung itu sudah diberikan Tuhan. Damai sejahtera bagi kamu. Ditambah lagi dengan Roh Kudus yang menjamin bahwa obat ini mujarab. Terimalah Roh Kudus. Prioritas buat para murid waktu itu. Ketika Roh Kudus belum diturunkan untuk semua orang, murid yang berkumpul itu sudah mendapatkan lebih dahulu. Saudara, kalau hari ini saudara sedang mengalami banyak masalah dan saudara kebingungan, terimalah obat dari Tuhan Yesus, obat dari surga yang disebut dengan obat bingung. Di situ ditulis damai sejahtera bagi kamu. Kalau saudara mau terima damai sejahtera dari Tuhan, maka hari ini kebingungan saudara akan sirna. Saudara boleh bermasalah, tetapi hati saudara sudah ditenteramkan Tuhan dengan damai sejahtera bagi kamu. Kebingungan dialami semua orang, tapi orang yang mau menerima obat bingung dari Tuhan, hidupnya akan damai sejahtera. Tuhan memberkati saudara. Amin.